tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Dia Bapa yang sangat baik dan mengasihi saya dan saudara. Malam hari ini mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Saya akan meneruskan apa yang kemarin sudah saya sharing buat setiap kita. Di sana Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia datang ke bumi ini, Dia datang ke dunia ini bukan sebagai seorang superstar. Dia tidak datang sebagai seorang malaikat atau Dia tidak datang sebagai seorang superhero yang tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ada banyak cerita dalam Alkitab, kita bisa lihat, kita bisa baca bagaimana Yesus juga menangis, bagaimana Yesus juga haus, bagaimana Yesus juga bisa merasakan empati, bagaimana Yesus juga bisa marah. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa melihat satu contoh yang luar biasa bahwa Yesus Kristus itu juga pernah mengalami apa yang kita alami. Dia juga mengalami bagaimana dia dicobai di atas gunung. Dia dicobai dengan harta, kekuasaan. Dia dicobai dengan hal-hal yang saat ini juga kita sedang menghadapinya. Tapi satu hal yang luar biasa bahwa Yesus itu, dia adalah Allah yang sempurna. Dan dia tidak melakukan dosa di dalam segala sesuatu pencobaan yang dia hadapi itu. Nah, saudara, poin dari ayat 15 ini, dari Ibrani pasal 4 ayat 15 ingin berkata bahwa perantara kita dengan Allah, itu dia mengerti keadaan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Kalau saudara hari ini bergumul tentang sesuatu kelemahan dalam kehidupanmu, Tuhan tahu bagaimana engkau bergumul. Tuhan tahu bagaimana engkau menangis setiap hari, bagaimana engkau berusaha untuk terus melakukan yang terbaik. Kalau hari ini engkau tetap diberikan hari yang baru, masih bisa menikmati kebaikan Tuhan, kita masih bisa menghirup nafas yang baru setiap pagi, itu adalah tanda, itu adalah bukti bahwa Tuhan kasih kita kesempatan untuk terus berubah, disempurnakan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Setiap hari yang Tuhan berikan itu adalah kesempatan. Nah, saudara, imam besar yang kita punya, imam besar agung yang kita punya. Kemarin kita bahas tentang imam besar agung, bagaimana Yesus adalah imam besar agung kita, menjadi pendamaian kita dengan Allah. Dia menjadi pendamai antara manusia dengan Bapa di sorga. Nah, saudara, Yesus itu yang menjadi pendamai dengan kita. Dia menjadi pembela kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu ketakutan kita akan kematian. Dia tahu ketakutan kita akan hari esok. Dia tahu kehinaan-kehinaan kita, kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu apa yang membuat kita khawatir. Dan sebab itu Tuhan mau kasih tahu buat setiap kita bahwa jangan pernah takut datang ke hadapannya. Karena di kepercayaan yang lain, mereka melihat figur Tuhan itu seperti figur Tuhan yang diktator. Ya, saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak menghukum. Tuhan menghukum orang yang berbuat jahat dan melanggar ketetapan-ketetapannya. Tapi ada kasih karunia Tuhan yang tercurah buat setiap anak-anaknya, orang-orang pilihannya ketika kita datang mengakui dan kita datang berbalik kepada Tuhan. Nah, saudara, perantara kita, waktu kita mau terbuka di hadapannya, kita mau datang ke hadirat Allah, kita membuka hati kita di hadapannya, waktu kita datang ke hadapan Tuhan, maka Yesus menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dia menjadi imam besar agung buat kita. Dia masuk ke dalam ruang yang maha kudus, berjumpa dengan Bapa di sorga, dan menjadi jalan pendamaian buat kita. Nah, saudara, Yesus pernah merasakan apa yang kita rasakan. Apa yang saudara rasakan. Kekhawatiran saudara, kelemahan saudara. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli dalam kehidupanmu. Karena sesungguhnya kalau kita bisa bangun, itu adalah bentuk kepedulian Tuhan. Saudara, bayangkan, hal yang paling luar biasa buat saya adalah setiap pagi saya bisa bercermin melihat muka saya.
di cermin, saya bisa melihat ada orang berdosa yang Tuhan terus kasih kepercayaan untuk diubahkan. Ada orang berdosa yang hanya oleh anugerah Allah dikasih kemampuan, kasih kepercayaan untuk bisa terus menikmati hidup. Saudara bayangkan kalau Tuhan itu adalah seorang hakim atau raja yang sangat diktator. Setiap orang yang melanggar peraturannya pasti mati. Saya rasa seluruh penduduk bumi sudah tidak ada hari ini, saudara ya. Tapi kita bersyukur karena Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Dia mendidik anak-anaknya. Dan dari ayat 15 ini kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus, dia merasakan apa yang kita rasakan. Sehingga kita punya keberanian untuk datang. Kita bisa datang ke hadapannya. Dan dalam keadaan apapun, ada banyak orang yang tidak mau datang ke hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia selesai melakukan satu kesalahan dan dia tahu dia salah di situ, justru di saat itu adalah saat yang paling tepat. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang mohon ampun. Kita datang dan kembali lagi dengan dia. Saudara, Bapa di sorga, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat terbuka. Ketika kita datang sebagai anak ke hadapannya dan kita berkata, Daddy, I'm sorry. Daddy, saya melakukan ini karena ini. Tuhan, saya melakukan ini karena begini. Ketika kita explain kepada Tuhan, ada terjadi hubungan seperti anak dengan orang tua. Terjadi satu hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan. Saudara, bukan soal apa yang kita lakukan, salah atau apa yang kita kerjakan. Tapi hubungan itu akan membuat kita merasakan kebaikan Tuhan. Ya, kita akan tetap menerima konsekuensi di dunia ini dari pelanggaran kita, dari dosa kita. Tapi hubungan kita dengan Bapa tidak pernah akan terputus. Dalam menjalani setiap konsekuensi dosa kita, ada kasih karunia Tuhan yang terus menyertai saya dan saudara. Karena Tuhan tahu bagaimana kita berjuang dan Tuhan melihat bagaimana kita ada di muka bumi ini. Sehingga sebagai hamba Allah, saya ingin kasih tahu setiap kita, jangan pernah takut saudara setiap hari. Mari datang ke hadirat Tuhan, karena dia mengerti keadaanmu. Ya, dia mengerti keadaanmu, dia tahu apa yang kita rasakan. Dalam kehidupan lama saya, waktu sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan, ada banyak kali, ya hampir setiap malam mungkin saya ada di klub malam, di pub, seperti itu. Dan satu kali saudara, ada salah satu dari teman-teman kami yang bilang bahwa, kamu ngapain sih berdoa tiap pagi? Kamu ngapain ikut doa fajar tiap hari? Waktu itu di gereja kami ada, di gereja saya waktu itu, gereja saya yang lama waktu itu ada satu gerakan namanya doa fajar. Ya, teman-teman saya bilang, ngapain lu ikut doa fajar? Malam juga clubbing, malam juga kamu mabuk segala macam. Tapi ada satu kalimat yang keluar dari mulut saya waktu itu, yang saya sendiri nggak sadar waktu saya ucapkan, tapi kalimat itu keluar dari mulut saya. Dan kalimat itu saya renungkan sampai hari ini. Ya, kalimat itu bilang begini, dari mulut saya keluar bilang begini. Saya rajin berdoa saja, saya masih pergi ke tempat-tempat seperti itu. Apalagi kalau saya nggak berdoa. Kira-kira saya jadi seperti apa? Mungkin saya udah mati sekali, saya bilang gitu. Saya udah mati kali. Nah saudara, Tuhan itu selalu tolong kita. Tuhan itu selalu baik buat kita. Bayangkan kesabaran Tuhan terhadap saya. Ya, saya bisa bersaksi pada saudara bagaimana Tuhan sabar dengan kehancuran saya, kebobrokan saya. Tuhan sabar dengan hidup lama saya. Tuhan sabar dengan keras kepalanya saya. Tuhan sabar dengan bagaimana saya yang saat itu sangat-sangat tidak berkenan di hadapannya. Tapi Tuhan sayang sama saya. Tuhan kasih saya hari yang baru setiap hari. Tuhan kasih saya kemampuan untuk bisa menikmati hari-hari saya. Dan akhirnya saya berjumpa dengan kasih-Nya yang besar. Sehingga hari ini saya bisa melayani Tuhan, ya, saya bisa melihat bahwa di atas segala kenikmatan yang ada di dunia, ada satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak dari Bapa di sorga. Nah saudara, itu membuat saya tidak pernah takut datang ke hadapan Tuhan, dalam keadaan apapun, ya, di tengah-tengah situasi seperti apapun. Kita boleh datang ke hadapan Tuhan, dan kita bisa bercerita kepada Dia, kita bisa mencurahkan isi hati kita bisa memohon, kita bisa mengeluh, kita bisa bercengkrama seperti seorang anak dengan orang tua, dengan Bapa di sorga. Karena ada Yesus Kristus, pengantara kita. Dia pribadi yang pernah merasakan apa yang kita rasakan. Tapi dia tidak berbuat dosa. Hari ini ada banyak dari kita yang selalu kalah setiap hari dari peperangan-peperangan kita, baik di hati maupun di pikiran. Tapi kita bersyukur oleh anugerah Allah, Yesus sudah menjadi jalan pendamaian kita dengan Bapa di sorga. Sehingga besok saya akan jelaskan buat setiap kita ayat yang ke-16 bahwa kita bisa datang di hadirat Allah dengan penuh keberanian, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Yesus Kristus sudah mati buat saya dan saudara. Semoga renungan malam hari ini memberkati setiap kita, menguatkan setiap kita yang lemah, dan membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Kami mendapatkan satu perenungan yang baik malam hari ini Tuhan. Bagaimana Engkau adalah Bapa yang setia. Kau mengerti apa yang ada dalam hati kami, apa yang ada di pikiran kami. Karena Yesus Engkau pernah jadi manusia dan Engkau tahu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kami, ketakutan-ketakutan kami. Dan kami tahu segala ketakutan kami itu di dalam Yesus Kristus. Engkau sudah menanggung semuanya di atas kayu salib sehingga kami hari ini kami bisa punya rasa keberanian, kami bisa punya satu legal standing di hadapan-Mu sehingga kami boleh datang kapan saja menghadap Engkau karena Engkau sudah menjadi juru damai antara kami dengan Bapa di sorga. Terima kasih untuk kasih-Mu buat setiap kami malam hari ini. Berkati istirahat kami malam hari ini Tuhan. Supaya kami bisa tidur dengan nyenyak dan kami bisa mendapat kekuatan yang baru. Besok kami bisa bangun dengan satu nafas yang baru. Kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Hari yang baru. Kami bisa bersyukur karena Engkau baik buat kami. Kami berdoa melepaskan shalom buat Malaysia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia tercurah buat bangsa Malaysia Tuhan, buat Selangor, buat Petaling Jaya, buat setiap tempat di mana umat-Mu tinggal Tuhan. Damai sejahtera Allah turun buat setiap tempat. Juga kami berdoa melepaskan berkat buat Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau sayang bangsa kami, Engkau sayang Indonesia. Biar damai sejahtera-Mu juga terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesembuhan demi kesembuhan yang terus terjadi. Terima kasih untuk kesembuhan demi kesembuhan yang semakin banyak terjadi Tuhan. Kami percaya sedikit waktu lagi kami akan melihat bangsa kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.